Pemirsa, Anda masih di Lunch Talk dan kita masih membahas mengenai yuk antar anak sekolah di hari pertama sekolah, dan kita menyapa penelpon dari Palembang. Ini ada Pak Toha. Iya, Pak Toha dari Palembang. Selamat siang, Pak Toha. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Toha, silakan memberikan tanggapan atau pendapatnya ini, Pak. Tanggapannya, iya, kita sangat setuju untuk wali murid datang ke sekolah, mengantar sekolah kepada. Iya, silakan, Pak. Opini saya, himbauan kepada Global TV untuk menyetujui masalah anak wali murid mengantar ke sekolah itu sangat bagus. Karena sekarang ini sekolah kalau enggak itu kurang pas. Satu, kita pendidikan akhlak kepada anak-anak, sudah tuh kita di sekolah itu juga membutuhkan untuk pendidikan akhlak. Sekarang ini agak kurang sehat untuk pendidikan akhlak di sekolah kalau tidak diantar dengan wali murid. Apalagi kita pendidikan sekarang masuk pertama untuk anak-anak siswa baru, harus diantar ke sekolah, itu sangat bagus. Nah, jadi kalau bisa wali murid jangan disuruh masuk ke sekolah gitu kan, hanya di luar pagar aja. Itu sangat setuju sekali saya pendapat untuk wali murid mengantar ke sekolah. Bapak setuju wali murid sampai di pagar saja atau masuk sampai ke dalam sekolah bertemu Iya, dengan nanti gurunya, kalau Pak sampai Toha? di pagar saja ketemunya sama security sekolah saja, Pak, nggak bisa bertatap muka dengan gurunya langsung. Enggak, kalau diantar sampai ke dalam saya sangat kurang setuju, karena kalau di dalam itu lain pendapat juga, karena hubungan antara apa, Pak? Ya, kalau bisa jangan ketemu sama guru. Kalau bisa di dalam sekolah itu yang bertanggung jawab hanyalah guru. Oke. Baik Pak Toha. Jadi ini ada, baik Pak Toha, terima kasih sudah bergabung di Lunch Talk. Baik, ini ada perbedaan pendapat berarti ini Bunda Romi. Pak Tohanya cukup sampai gerbang saja, karena ini mungkin termasuk orang tua yang merasa porsi untuk di sekolah itu tugasnya guru. Nah, ini seperti apa ini harusnya? Nah, mungkin nanti kita mesti mensosialisasikan lagi. Kenapa sih maknanya harus sampai ke dalam ruangan sekolah, ketemu dengan gurunya? Karena dengan demikian kan ada hal yang bisa disampaikan oleh guru dan ada hal yang bisa disampaikan oleh orang tua. Kalau di pagar, kita nggak bisa menyampaikan itu. Dan kalau menurut saya, tujuannya juga kan agar komunikasinya jalan antara orang tua dengan si guru gitu. Kalau titipin satpam kan nggak bisa ya. Iya, betul. Mungkin maksudnya tadi Pak Toha bukannya orang tua stay di dalam kelas selama pelajaran berlangsung ya, seperti itu. Setelah memberikan, lalu kemudian ketemu sama gurunya, misalnya tadi tukar-tukaran nomor handphone atau apa. Atau yang paling tanya adalah akses yang bisa dipakai untuk bisa berhubungan dengan guru itu lewat apa. Nah, itu penting sekali. Sehingga si orang tua cukup sampai di situ, setelah itu kemudian boleh pulang. Tapi kan setelah itu ada faktor lain yang bisa membantu orang tua untuk kemudian misalnya bisa berhubungan lagi dengan anaknya. Ada event tertentu di sekolah, orang tua bisa ikutan, gurunya memberitahu misalnya seperti itu. Kadang anak juga tidak terlalu cerita banyak tentang apa yang terjadi di sekolah kepada orang tua, sehingga orang tua mau involve-nya susah gitu. Betul. Karena kebanyakan memang anak-anak saat ditanya dia nggak terlalu banyak mau menceritakan apa yang terjadi di sekolahnya begitu ya. Dan ada juga kadang-kadang perbedaan antara karakter anak di sekolah dengan karakter anak di rumah. Iya. Betul, makanya kadang bertolak belakang begitu. Bertolak belakang. Jadi pada waktu di sekolah kelihatannya pendiam, nggak mau ngapa-ngapain. Begitu di rumah, wah heboh banget gitu. Itu tadi saya bilang jago kandang ya. Tapi kalau dengan ceritanya orang tua dikasih ke bu guru, mungkin bu guru jadi tahu caranya menghandle anak ini. Oh, harus pelan-pelan, harus gini. Ada anak model diesel. Kalau mau sosialisasi panasnya lama banget. Jadi kalau itu perlu waktu lama, satu situasi baru. Nah, anak yang model seperti ini jangan pernah terlambat datang ke sekolah, karena dia butuh waktu lama untuk adjust lagi. Makanya ibu guru tahu, oh begini toh. Makanya dia nanti bisa bilang jangan terlambat lagi besok ya, gitu. Seperti itu. Nah, itu tadi karena pola asuh di rumah dan di sekolah memang harus nyambung ya Bunda ya. Nah, tapi kalau Bunda melihat sendiri, melihat adanya himbauan ini, apakah memang benar berangkat dari banyaknya aksi bullying atau tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah?
Salah satunya itu karena kayak gini, mama kadang-kadang orang tua nggak tahu kalau bahwa ada masa orientasi ini yang sebetulnya berpengaruh. Kalau orientasi itu diajarkan oleh guru, jadi misalnya gini, Bu Guru dan Pak Guru menyiapkan masa orientasi. Anak SD, adik kalau mau pipis di mana? Coba tahu nggak kamar mandi sekolah di mana? Itu masa orientasi juga. Dek, kalau kamu tahu nggak ada perpustakaan di sini? Tahu nggak namanya siapa yang jaga perpustakaan? Coba deh kamu tanya namanya siapa. Dia cari penjaga perpustakaannya. Itu orientasi. Menurut saya dia memahami tentang isi sekolah, bahkan di luar kiri kanannya sekolah juga dia tahu. Nah, bahkan untuk yang di SMP dan SMA pun bisa seperti itu. Coba kamu cari juara matematika tahun ini, salah satu kakak kelas. Kamu tanya sama dia, ceritanya kepada dia, ceritakan suruh bagaimana dia sampai bisa jadi juara. Setelah itu dibikin tulisan oleh dia. Itu keren banget. Itu orientasi yang benar seperti itu. Seperti ya? itu. Jadi dia tahu bagaimana caranya mengakses informasi dari lingkungan. Dia bisa bertanya dengan baik. Ya. Dan tidak hanya guru, kakak kelas atau apa, tapi juga misalnya petugas kebersihannya, yang sampai jaga ke level halaman, petugas bersihan pun bisa mereka kenali ya. Iya, jadi kan dia kalau misalnya Pak terima kasih ya gitu, udah dibilangin kalau aku udah dijemput misalnya gitu. Itu kan juga bagian dari kemampuan anak untuk bisa interpersonalnya yang bagus gitu. Nah, adanya kalau dulu mungkin mengenal ada POMG seperti itu. Apakah di sekolah masih harus perlu adanya POMG seperti itu selain mungkin untuk mengantisipasi orang tua yang sibuk yang tidak sempat datang ke sekolah diwakilkan oleh seperti POMG seperti itu. Sebetulnya kan nggak ada masalah itu, jadi wali-wali murid yang kemudian diminta bantuannya untuk membantu kelancaran program di sekolah. Ada kebijakan sekolah yang sudah ditetapkan, orang tua ini membantu supaya kebijakan itu jalan. Nah, itu bagus. Tapi kan nggak selalu semua harus diwakili POMG karena itu belum tentu satu suara juga. orang tua mewakili anaknya sendiri gitu ya. Gitu. Seringkali seperti itu ya. Nah, kalau untuk buku komunikasi itu sendiri, buku penghubung ya antara sekolah dan orang tua itu efektif nggak sih menurut Kalau Bunda jalan Romi? sih nggak ada masalah Mbak, tapi rata-rata nggak jalan. Betul. Jadi banyak misalnya gurunya bilang, ayo anak-anak tulis, besok bawa ini, nggak dibawa misalnya gitu. Dan itu kan akibatnya karena anak juga lupa memberikan kepada orang tua. Bahkan sekarang misalnya gini, ada banyak misalnya sekolah yang playgroup itu atau prasekolah memasang CCTV yang kemudian bisa diakses oleh orang tua di di kantor atau di mana untuk melihat apa yang terjadi di kelas, anaknya seperti apa di kelas gitu. Cuman nggak bisa semua sekolah memprovide itu. Jadi memang harus ada jalur untuk bisa berkomunikasi, bisa dengan WA group, bisa dengan milis, bisa dengan apa gitu. Bahkan sekolah mungkin kalau informasi itu di-blast aja lewat email. Orang tua lebih banyak baca email daripada surat edaran dengan gadgetnya ya Bunda sekarang. Daripada surat edaran itu yang kan dititipkan di dalam tas anak gitu ya. Yang sudah seminggu nggak dibuka. Betul. Jadi sebenarnya kalaupun orang tua di luar sana tidak sempat mengantarkan anaknya di tanggal 18 nanti, sebenarnya bukan berarti telat dan tidak mengantarkan anaknya untuk keesokan harinya seperti itu ya Bunda Romi. Boleh aja kalau menurut saya. Dan kalau misalnya hari ini nggak boleh dapat izin misalnya dari kantor, besok mungkin lalu kemudian tanya kepada gurunya, bikin appointment setelah saya pulang kantor, boleh nggak? Atau sebelum saya pulang kantor, saya pulang duluan, boleh nggak gitu. Menurut saya jadi lebih fleksibel. Dan pada hari pertama juga kan guru segitu banyak orang dan orang tua juga sulit untuk bertatap muka, hubungan yang terlalu dekat ya. Karena udah riweuh begitu ya, udah semua orang tua udah ramai banget dengan anak-anak dan orang tua. Apalagi anak kelas 1 banyak yang nangis nanti. Ditinggal kalau udah ngeliat ibunya udah nangis. Kita akan lanjutkan Mbak Romi, mungkin seberapa penting kemudian ini komunikasi antara sesama orang tua murid ya di segmen berikutnya. Pemirsa, Lunch Talk akan kembali sesaat lagi.